Hui, menurut PP 71 tahun 2019, PP 82 tahun 2012, dan UU 11 tahun 2008, nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Mudahnya, nama domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sebuah situs web di internet. Domain berfungsi sebagai alamat unik di internet yang digunakan untuk mengakses suatu situs web dengan mudah. Dengan adanya domain, pengguna tidak perlu mengingat alamat IP yang berupa angka. Selain itu, domain juga berperan sebagai identitas digital bagi individu, organisasi, atau perusahaan di dunia maya, sehingga terlihat lebih profesional dan terpercaya. Hukum yang mengatur nama domain di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE, khususnya pasal 23 yang mengatur hak kepemilikan berdasarkan prinsip first come, first serve, serta prinsip itikat baik dan larangan melanggar hak orang lain. Di samping itu, terdapat juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo yang lebih rinci mengatur pengelolaan dan sanksi administratifnya. Untuk penyelesaian sengketa akan berlaku kebijakan ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers dan mekanismenya seperti UDRP atau Uniform Dispute Resolution Policy. Setiap individu, organisasi, lembaga, maupun perusahaan berhak memiliki nama domain selama nama tersebut belum digunakan oleh pihak lain dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nama domain semuanya dikelola oleh pendaftar domain yang mendelegasikan reservasi nama domain kepada pendaftar. Siapapun yang ingin membuat situs web dapat memilih pendaftar untuk mendaftarkan nama domain, dan saat ini ada lebih dari 300 juta nama domain terdaftar. Untuk memiliki nama domain, langkah pertama adalah menentukan nama domain yang unik dan mudah diingat. Kemudian memilih ekstensi yang sesuai seperti .com untuk keperluan komersial, .org untuk organisasi, atau .id untuk identitas Indonesia. Setelah itu, pendaftaran dilakukan melalui penyedia layanan domain resmi atau registrar. Misalnya seperti Niaga Hoster, Rumah Web, GoDaddy, atau domain.go.id untuk domain Indonesia. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan pembayaran dan verifikasi data pemilik. Setelah disetujui, domain akan aktif dan dapat digunakan untuk membuat atau menampilkan situs web sesuai kebutuhan. Yang pertama, nama domain harus unik. Tidak boleh sama dengan domain yang sudah terdaftar oleh pihak lain. Yang kedua, tidak melanggar hak merek dagang atau hak cipta. Nama domain tidak boleh menggunakan nama milik perusahaan atau merek terdaftar tanpa izin. Yang ketiga, sesuai dengan identitas dan tujuan penggunaan. Misalnya, AC.id hanya untuk lembaga pendidikan, Go.id untuk instansi pemerintah, dan SCH.id untuk sekolah. Yang keempat, menggunakan data yang valid dan dapat diverifikasi. Pendaftar wajib mencakup identitas asli seperti nama, alamat, dan kontak yang benar. Yang kelima, mematuhi aturan register dan pengelola domain nasional atau internasional, seperti aturan dari ICANN untuk domain internasional dan PANDI untuk domain Indonesia. Dan yang terakhir, perpanjangan domain harus dilakukan secara berkala. Jika tidak diperpanjang, domain bisa kadaluarsa dan direbut oleh pihak lain. Nama domain biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 bagian, masing-masing dipisahkan oleh sebuah titik. Saat dibaca dari kanan ke kiri, pengidentifikasi dalam nama domain mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Bagian di sebelah kanan titik terakhir dalam nama domain adalah domain tingkat atas atau TLD.
Ini termaksud TLD generik seperti .com, .net, dan .org serta TLD khusus negara seperti .uk dan .jp. Untuk contoh nama domain antara lain adalah www.google.com, www.youtube.com, www.wikipedia.org, www.detik.com, www.kemendikbud.go.id, www.upnvj.ac.id.